Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai energy conservation in photosynthesis about harvesting sunlight and carbon dioxide assimilation, atau bisa diterjemahkan dengan energi konservasi pada fotosintesis tentang memanen cahaya matahari dan asimilasi karbon dioksida. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Narlita Anggia Perdana Subagio, dan kemudian ada Sabrina Nursabila, dan ada Evi Nuria Hakimi. Oke, subbab materi yang akan kami bahas hari ini yaitu yang pertama, yaitu reaksi siklus Kelvin. Yang kedua yaitu perbedaan fiksasi tanaman C3, C4, dan CAM. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Yang keempat ada proses fotorespirasi dan kaitannya dengan efisiensi fotosintesis. Yang kelima ada kemosintesis, dan yang keenam ada herbisida sebagai inhibitor transport elektron pada proses fotosintesis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai siklus Kelvin atau siklus C3. Apa itu sebenarnya siklus Kelvin atau siklus C3? Oke, mari kita geser ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita mempelajari apa itu siklus Kelvin, mari kita berkenalan dengan penemunya terlebih dahulu, yaitu Melvin Kelvin, seorang ahli biokimia asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 8 April tahun 1911 dan meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1997. Siklus ini diberi nama siklus Kelvin karena mengambil nama belakang dari Melvin Kelvin sendiri. Dia diberi hadiah Nobel atau penghargaan Nobel atas penemuannya terhadap siklus Kelvin ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas siklus Kelvin secara umum terlebih dahulu, yaitu siklus Kelvin terjadi umumnya pada tanaman C3, C4, dan CAM. Disebut juga reaksi gelap karena terjadi pada malam hari. Siklus Kelvin yaitu proses memasukkan karbon dioksida ke dalam karbohidrat. Disebut juga siklus C3 karena pada awal penemuannya Melvin Kelvin menemukan molekul awal yang terbentuk, yaitu adalah dua molekul stabil yang memiliki karbon 3, yaitu 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Berikut merupakan contoh dari tanaman C3, yaitu yang kiri ada padi dan yang kanan ada kapas. Selanjutnya ada tahapan siklus Kelvin. Tahapan utama siklus Kelvin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama karboksilasi. Tahapan ini memfiksasi karbon dioksida pada keberadaan molekul aseptor berkarbon 5, yaitu ribulose bifosfat atau biasa disebut RUBP, dan mengubahnya menjadi asam berkarbon 3. Selanjutnya yaitu reduksi. Reduksi yaitu mengonsumsi ATP dan NADPH hasil dari fotosintesis atau reaksi terang transport elektron untuk mengubah asam berkarbon 3 menjadi triose fosfat atau G3P. Kemudian regenerasi. Regenerasi yaitu mengonsumsi ATP tambahan untuk mengubah beberapa dari triose fosfat kembali menjadi RUBP untuk memastikan kapasitas untuk fiksasi terus-menerus dari CO2. Siklus Kelvin secara umum tergambar pada gambar yang ada di PowerPoint ya, yaitu yang pertama proses karboksilasi. Karboksilasi yaitu memasukkan karbon dioksida dan berikatan dengan RUBP kemudian diubah menjadi 3-PGA. Dan kemudian masuk ke proses reduksi, yaitu 3-PGA masuk ke proses reduksi dengan bantuan ATP dan NADPH dari reaksi terang, kemudian 3-PGA diubah menjadi triose fosfat. Kemudian masuk ke proses regenerasi. Triose fosfat atau G3P melalui bantuan ATP diubah lagi menjadi RUBP. RUBP tersebut akan masuk ke proses karboksilasi kembali untuk membantu memfiksasi CO2 dan begitu juga seterusnya. Kita berlanjut pada proses pertama
siklus Kelvin, yaitu karboksilasi. Karboksilasi merupakan pengikatan gas karbon dioksida dari udara secara enzimatik oleh molekul akseptor berkarbon 5, yaitu ribulosa 1,5-bifosfat atau sering disebut dengan RUBP. Membentuk dua molekul stabil berkarbon 3, yaitu 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Nah, karena hasil dari proses ini adalah molekul 3 karbon, maka siklus ini disebut dengan siklus C3. Nah, kemudian reaksi karboksilasi ini dikatalis oleh enzim dengan nama ribulose 1,5-bifosfat karboksilase oksigenase atau disebut juga dengan Rubisco, di mana Rubisco ini merupakan protein terbanyak yang ada di dalam daun, jumlahnya sekitar 50% dari protein yang ada. Nah, Rubisco memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap karbon dioksida. Bersamaan dengan konsentrasinya yang tinggi, Rubisco di dalam stroma kloroplas memastikan karboksilasi dengan cepat. Nah, di gambar itu ada reaksi ribulose 1,5-bifosfat yang direaksikan dengan karbon dioksida yang akhirnya menjadi dua molekul 3-fosfogliserat atau juga 3-PGA. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua, yaitu reduksi. Reduksi yaitu merupakan reduksi senyawa 3-PGA menjadi triosa fosfat atau G3P menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang fotosintesis. Reaksi ini terjadi dalam dua langkah, yaitu yang pertama, 3-PGA mengalami proses fosforilasi dan menjadi 1,3-bifosfogliserat yang kemudian direduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nah, dalam proses ini ATP dan NADPH sangat diperlukan dalam proses-proses ini ya. Mereka mewakili salah satu dari dua tempat input energi. Nah, yang dimaksud dari dua tempat input energi yaitu yang pertama di antara 3-PGA dan 1,3-bifosfogliserat, di antara dua proses itu ada ATP. Jadi 3-PGA itu diproses menjadi 1-bifosfogliserat itu dibantu oleh ATP. Nah, dan sedangkan di antara 1,3-bifosfogliserat dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P itu ada NADPH. Jadi perubahan 1,3-bifosfogliserat ke gliseraldehid 3-fosfat itu dibantu oleh NADPH. 6 molekul gliseraldehid trifosfat dari hasil reduksi tadi dibawa ke proses regenerasi. Tepatnya 1 dijadikan hasil dari reduksi itu sendiri dan yang 5 dibawa ke proses regenerasi. Nah, regenerasi sendiri adalah proses pembentukan kembali senyawa akseptor atau penerima bagi karbon dioksida, yaitu RUBP dari molekul gliseraldehid trifosfat atau G3P. Reaksi ini merupakan kondensasi dari gula 6 karbon fruktose fosfat dengan triose fosfat untuk membentuk gula 5 karbon dan gula 4 karbon. Nah, kemudian triose lain-lain bergabung dengan gula 4 karbon untuk menghasilkan gula 7 karbon. Apabila gula 7 karbon dikombinasikan dengan triose fosfat atau 7 ditambah 3, maka akan menghasilkan gula 5 karbon lagi atau gula 10 karbon dan masing-masing dipecah menjadi 5 karbon. Semua gula 5 karbon dapat diromset untuk membentuk ribulose 5-fosfat atau RU5P. RU5P nantinya akan diubah menjadi fosfat untuk membentuk ribulose 1,5-bifosfat atau RUBP. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan beberapa senyawa yang terlibat dalam siklus Kelvin berdasarkan angka-angka yang tertera pada gambar ya. Oke, nomor 1 itu meliputi karboksilasi, yang kedua itu reduksi, dan nomor 3 sampai 11 itu merupakan regenerasi. Nah, enzim-enzim yang terlibat yaitu meliputi 1, ribulose 1,5-bifosfat.
karboksilase oksigenase atau biasa disebut Rubisco. Angka 2 yaitu 3-fosfogliserat kinase dan gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Yang ketiga, nomor 3, angka 3 yaitu aldolase. Yang keempat yaitu fruktosa 1,6-bifosfatase. Dan yang kelima yaitu transketolase. Di angka 6 ada aldolase, di angka 7 ada pseudoheptulosa 1,7-bifosfatase, di angka 8 dan 9 ada ribulosa 5-fosfat epimerase, di angka 10 ada ribosa 5-fosfat isomerase, dan di angka 11 ada ribulosa 5-fosfat kinase. Selanjutnya kita masuk ke subbab perbedaan fiksasi tanaman C3, C4, dan CAM. Di situ dapat dilihat itu adalah gambar dari penampang daun dari tanaman C3 dan C4. A itu merupakan tanaman C3 dan B merupakan tanaman C4. Selanjutnya perbedaan tanaman C3 dan C4. Tanaman C3 memiliki sel-sel mesofil pada jaringan bunga karang dan palisade yang berkembang dengan baik, sedangkan tanaman C4 sel-sel mesofilnya tidak berkembang dengan baik. Tanaman C4 memiliki sel seludang pembuluh yang berkembang dengan baik, sedangkan tanaman C3 tidak berkembang dengan baik. Tanaman C3 proses fiksasi karbonnya berupa siklus Calvin, sedangkan tanaman C4 berupa siklus C4 dan siklus Calvin. Kemudian pada tanaman C4, siklus C4 terjadi di sel-sel mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel seludang pembuluh. Selanjutnya kita masuk ke fiksasi dari tanaman C4. Siklus C4 merupakan siklus fiksasi dari tumbuhan C4 yang terjadi di dalam sel mesofil, di mana karbon dioksida difiksasi oleh enzim PEP karboksilase membentuk suatu senyawa berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Selanjutnya, oksaloasetat diubah menjadi asam malat. Asam malat yang terbentuk kemudian ditransfer ke sel mesofil ke dalam sel seludang pembuluh, di mana di dalam sel seludang pembuluh tersebut malat diubah menjadi pirufat dengan melepaskan kembali karbon dioksida yang akan dijadikan sebagai substrat bagi enzim Rubisco dalam siklus Calvin. Berbeda dengan tumbuhan C3 yang hanya melakukan siklus Calvin, tumbuhan C4 juga melakukan siklus Calvin yang terjadi di dalam sel seludang berkas berpembuluh. Namun sebelum siklus Calvin berlangsung, tumbuhan C4 mengalami mekanisme pengikatan karbon dioksida melalui siklus C4 terlebih dahulu di dalam sel mesofil. Dengan demikian, tumbuhan C4 memiliki dua mekanisme pengikatan karbon dioksida sekaligus, yaitu siklus C4 dalam mesofil dan siklus Calvin pada sel seludang berpembuluh. Oke, selanjutnya itu merupakan contoh dari tanaman C4, yaitu yang kiri ada tebu dan yang kanan ada sorghum. Oke, selanjutnya yaitu proses fiksasi pada tanaman CAM. Tanaman CAM memiliki mekanisme fiksasi karbon dioksida yang hampir sama dengan tanaman C4, hanya saja waktunya yang berbeda, yaitu siklus C4 terjadi pada malam hari dan siklus Calvin terjadi pada siang hari. Nah, di mana pada tanaman C4, siklus C4 sendiri terjadi pada siang hari dan siklus Calvin terjadi pada malam hari. Hal ini berkaitan dengan konservasi air dalam tumbuhan CAM sehingga tumbuhan tidak membuka stomatanya pada siang hari, tetapi terbuka pada malam hari. Akibatnya tumbuhan CAM hanya memfiksasi karbon dioksida pada malam hari melalui siklus C4, di mana karbon dioksida diikat oleh enzim PEP karboksilase membentuk oksaloasetat. Selanjutnya oksaloasetat diubah menjadi malat dan disimpan di dalam vakuola sel.
Sebaliknya, saat siang hari, saat kloroplas dapat menghasilkan energi ATP dan NADPH dari reaksi terang, asam malat diubah menjadi asam pirufat dengan melepas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dilepaskan kemudian dapat difiksasi oleh Rubisco dalam siklus Kelvin. Dengan demikian, walaupun stomatanya menutup pada siang hari, konsentrasi karbon dioksida tetap tinggi karena adanya perombakan asam malat. Kaktus merupakan contoh bagi tanaman jenis CAM. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sabrina Nursabila. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis yang pertama yaitu adalah intensitas cahaya. Cahaya dibutuhkan sebagai energi penggerak fotosintesis, namun demikian tingkat kebutuhan antar kelompok tumbuhan akan berbeda. Pada tumbuhan C3, terjadi kondisi yang disebut titik jenuh cahaya. Pada kondisi tersebut, laju fotosintesis telah mencapai maksimum dan tidak meningkat lagi lajunya walaupun intensitas cahayanya bertambah. Sedangkan pada tumbuhan C4, proses fotosintesis akan semakin efektif pada intensitas cahaya yang semakin tinggi. Untuk faktor yang kedua adalah suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, laju respirasi pertumbuhan, dan reproduksi. Umumnya, laju fotosintesis akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi karbon dioksida. Pada umumnya, peningkatan konsentrasi karbon dioksida lingkungan akan meningkatkan kecepatan fotosintesis tanaman dan menurunkan kecepatan respirasinya. Namun, kadar karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan ataupun penutupan stomata, kadangkala bahkan dapat menurunkan laju fotosintesis. Faktor yang keempat yaitu kadar air. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis. Kekurangan air ataupun kekeringan dapat menyebabkan stomata menutup dan menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Faktor yang kelima yaitu kadar fotosintat atau hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Namun, apabila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Yang selanjutnya, faktor keenam yaitu tahap pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah daripada tumbuhan dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Materi selanjutnya adalah proses fotorespirasi dan kaitannya dengan efisiensi fotosintesis. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi, di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi pada kebanyakan tumbuhan tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang daripada keadaan gelap. Proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat dalam proses fotorespirasi adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis, Rubisco ribolusa bifosfat karboksilase oksigenase. Apabila kadar karbon dioksida dalam sel rendah, maka RuBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat dengan menyertakan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP maka membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses sedikit rumit mengarah peroksisoma, lalu mitokondria, kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin lalu gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas guna diproses secara normal dengan siklus Kelvin menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P.
Kemudian, fotorespirasi pada tumbuhan C3. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP adalah untuk mengikat karbon dioksida RUDP karboksilase dan mengikat oksigen RUDP oksigenase untuk fotorespirasi. Pemanfaatan karbon dioksida pada fotorespirasi tumbuhan C3 ini hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Selanjutnya ada fotorespirasi tumbuhan C4. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat karbon dioksida PEP karboksilase sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen karena PEP karboksilase hanya mengikat karbon dioksida. PEP akan langsung membawa karbon dioksida ke RUBP sehingga menekan terikatnya oksigen pada RUBP. Rendahnya fotorespirasi pada tumbuhan C4 menyebabkan tumbuhan C4 ini lebih produktif daripada tumbuhan C3. Selanjutnya ada kaitan fotorespirasi dengan efisiensi fotosintesis. Fotorespirasi hingga kini bersaing dengan asimilasi karbon dioksida sehingga membuat fotosintesis kurang efisien. Sebanyak 30-50% dari karbon yang digunakan oleh fotosintesis hilang oleh fotorespirasi pada tumbuhan normal. Proses distimulasi oleh cahaya dan temperatur yang meningkat dan dengan demikian secara khusus tidak menguntungkan untuk tanaman yang tumbuh di tempat yang beriklim panas. Yang selanjutnya yaitu kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada energi fotosintesis diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit hidrogen sulfida. Kemosintesis dapat ditemukan dalam pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur Thiobacillus biigota dan pada pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit yaitu bakteri Nikromonas, Nikrococcus, dan Nikrobakter. Beberapa bakteri kemosintesis ini mempunyai kemampuan seperti organisme berklorofil, yaitu mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik, tetapi mereka tidak menggunakan energi cahaya untuk melakukan hal itu. Namun, pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dapat pula terjadi pada sel-sel hewan, seperti pada sel tumbuhan. Bakteri pelaku kemosintesis memperoleh energi dan elektron-elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di alam sekitarnya. Ya, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu reaksi amonium karbonat menjadi asam nitrit. Misalnya pada bakteri besi yang memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, yaitu pada bakteri Nikromonas dan Nikrococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3. Ya, pada gambar ini yaitu proses bagian kemosintesis yang dimana energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Mereka menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi sebagian dan mampu merangkaikan energi yang dihasilkan oksidasi ini untuk mesintesis karbohidrat, sehingga oksidasi menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri, yaitu nitrat, yang dihasilkan menyediakan keperluan nitrogen bagi tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu herbisida sebagai inhibitor transport elektron pada proses fotosintesis. Herbisida berasal dari senyawa kimia organik
maupun anorganik atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida ini dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan pembentuk klorofil fotosintesis, respirasi metabolisme nitrogen, dan aktivitas enzim, dan sebagainya. Banyak dari herbisida komersial bertindak sebagai pengganggu transport elektron fotosintesis. Nah, pada dua kelas utama ini, terutama herbisida tersebut adalah turunan urea seperti menuron dan diuron, dan triazin herbisida seperti triazin dan simazin. Kunci rantai transport elektron fotosintetik adanya dua kompleks pigmen protein besar multimolekuler yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau bisa disingkat sebagai PSI, dan fotosistem 2 yang biasanya disingkat sebagai PSII. PSI terdiri dari 18 subunit berbeda, sedangkan PSII terdiri dari 31 individu subunit. Kedua fotosistem ini beroperasi secara seri yang dihubungkan oleh agregat multiprotein ketiga yang disebut kompleks sitokrom. Secara keseluruhan, efek rantai adalah mengekstraksi elektron berenergi rendah dari air dan dengan menggunakan energi cahaya yang terperangkap oleh klorofil. Menaikkan tingkat energi elektron tersebut guna menghasilkan NADPH reduktor yang kuat. Ya, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar struktur kimia dari beberapa herbisida yang bekerja mengganggu fotosintesis. Kedua herbisida urea dan triazin ini diambil oleh akar dan diangkut ke daun. Di sana mereka mengikat situs pengikat Kb dari protein dikloroveni 1 atau D1 di PSII, atau juga dikenal sebagai protein pengikat herbisida. Herbisida mengganggu pengikatan plastikoenon ke situs yang sama dan dengan demikian menghalangi transfer elektron ke plastoquinon. Sedangkan pada DCMU umumnya digunakan dalam percobaan laboratorium di mana penyelidik ingin memblokir transport elektron antara PSII dan PSI. Sekian dari kelompok 4, semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.